tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-280 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Heri sebagai Rayuyu, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Eni Budiono sebagai Tribuana, Indrawati sebagai Indreswari, Novia Mandagi sebagai Raja Patmi, Endah sebagai Mahadewi, Susi sebagai Tunggadewi, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ashari Jumali dan Edi Jun sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ramapati sangat terkejut mendengar berita Putri Tunggadewi melarikan diri dari istana Kaputren. Kemudian pembesar kerajaan Majapahit itu nampak sangat kecewa karena Rakuti dan Rasmi gagal menangkap mereka. Aduh.
Bagaimana kalian bisa gagal menangkap mereka? Kami sudah berusaha, Gusti Ramapati. Usaha? Usaha apa? Buktinya kalian gagal. Aku tidak senang mendengar berita ini. Sekarang kau Rawading, Rayuyu, Rabanyak, dan Pangsa, pergilah ke alun-alun. Kumpulkan 200 orang prajurit. Sementara aku akan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Baik, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah Gusti. Dan kau Rasemi, Rakuti. Iya, Gusti. Kalian berdua ikut menemani aku menghadap Gusti Prabu. Kalian harus memberikan kesaksian tentang peristiwa celaka ini. Nanti kalau Gusti Prabu bertanya, kalian harus dapat memberikan jawaban secara rinci dan jelas. Mengerti? Iya, Gusti. Kami mengerti. Seorang prajurit jaga berjalan tergopoh-gopoh menuju ruangan peraduan Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara terkejut dan marah ketika mendengar pintu ruangan pribadinya diketuk dari luar. Prajurit goblok. Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang tidur, ha? Ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa mengganggu Gusti Prabu yang sedang istirahat. Hah, goblok. Prajurit goblok kau. Kau ini bagaimana, prajurit? Mestinya kau tahu, tidak seorang pun yang boleh mengganggu tidurku. Aku ini sedang istirahat. Aku lelah dan membutuhkan istirahat. Dan jika seorang raja sedang istirahat, semuanya harus tenang. Semuanya harus tertib. Semuanya harus berjaga-jaga. Tapi apa yang kau lakukan ini, prajurit? Apa kau ingin digantung sekarang juga di alun-alun? Kau ingin kepalamu dipancung? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin melaporkan. Aku tidak butuh mendengarkan laporan apa-apa. Sudah, pergi sana. Ampun, Gusti Prabu. Gusti Ramapati ingin menghadap. Oh, apa? Apa katamu? Gusti Ramapati ingin menghadap Gusti Prabu. Katanya ada berita penting yang ingin beliau sampaikan ke hadapan Gusti Prabu malam ini juga. Itulah sebabnya hamba terpaksa membangunkan Gusti Prabu Jayanegara. Hamba mohon ampun, Gusti. Mohon beribu-ribu ampun. Ada apa yang Pati malam-malam begini minta menghadap? Sudahlah, sudah. Kau boleh pergi. Dan selanjutnya yang Pati boleh datang kemari. Hamba mohon diri, Gusti Prabu. Prajurit jaga itu segera mengundurkan diri. Sementara Prabu Jayanegara berjalan mondar-mandir di ruangan pribadinya. Tak lama kemudian, Sang Ramapati sudah menghadap ditemani Rasemi dan Rakuti. Sang Ramapati segera menjelaskan duduk perkaranya. Prabu Jayanegara nampak sangat kaget mendengar 2 orang adiknya melarikan diri dari istana Kaputren. Apa benar Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri, Yang Pati? Benar, Gusti Prabu. 2 orang anak asuh hamba inilah yang melihat mereka di salah satu lorong istana. Mereka berusaha menangkapnya, tapi gagal, Gusti. Kurang ajar Tunggadewi dan Raja Dewi. Berani sekali mereka melarikan diri. Tapi aku masih belum bisa percaya, Yang Pati. Coba, aku akan memeriksa istana Kaputren. Panggil 10 orang prajurit dan suruh mereka menggeledah istana Kaputren. Begitu lebih baik, Gusti Prabu. Memang istana Kaputren perlu digeledah. Sepuluh orang prajurit bergegas melangkah ke istana Kaputren. Rumah tinggal dayang-dayang digeledah. Puri Madukara diacak-acak. Demikian pula Puri Manganti tidak ketinggalan.
Pada saat akan menggeledah ruangan pribadi Putri Tribuana, mereka terpaksa menghentikan langkah-langkahnya. Putri Tribuana berdiri di ambang pintu, didampingi Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Diah Dewi Gayatri, dan Putri Indreswari. Apa yang kalian lakukan di sini, prajurit? Ampun, Gusti Putri. Kami diperintahkan memeriksa seluruh istana Kaputren. Mengapa istana Kaputren harus diperiksa? Apakah ada seorang Durat Moko? Seorang pencuri masuk? Ampun, Gusti Putri. Kabarnya Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi melarikan diri dari istana Kaputren. Dan kami disuruh mencari beliau. Mereka tidak ada di sini. Ampun, Gusti Putri. Prajurit, kalaupun mereka melarikan diri, mereka bersembunyi di suatu tempat. Itu bukan urusanku. Dan mereka tidak ada di sini. Ampun, Gusti. Kami juga diperintahkan untuk menggeledah ruangan pribadi Gusti Putri. Lancang sekali. Siapa yang memerintahkannya? Minggir, prajurit. Ada apa, Jaya Negara? Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri, Ibunda Ratu. Aku tidak menyimpan mereka di rumahku. Carilah ke tempat lain, Jaya Negara. Semua istana Kaputren harus digeledah, Ibunda Ratu. Termasuk tempat kediaman Ibunda Ratu. Aku tidak mengizinkan seorang pun memasuki rumah pribadiku. Kalau begitu, Ibunda Ratu pasti menyembunyikan Tunggadewi dan Raja Dewi. Untuk apa aku menyembunyikan mereka? Adik-adikmu itu sudah mempunyai tempat tinggal sendiri. Maaf, Ibunda Ratu. Biarkan prajurit-prajurit itu masuk. Tidak, Jaya Negara. Aku melarang siapapun juga memasuki rumah pribadiku. Suruh mereka pergi. Suruh prajurit-prajurit itu meninggalkan halaman istana ini. Kalau begitu, hamba akan memaksa masuk. Maaf, Ibunda Ratu. Oh, Jaya Negara! Jaya Negara! Prabu Jayanegara mendorong Putri Tribuana, dan wanita bangsawan setengah tua itu pun hampir saja terpelanting jatuh. Untung Putri Mahadewi dan Putri Indreswari segera menangkapnya. Prabu Jayanegara sambil menunjukkan rasa tidak senang melangkah masuk. Beliau memberikan aba-aba, dan 5 orang prajurit segera menerobos masuk dan menggeledah tempat tinggal Putri Tribuana. Jaya Negara, kulihat sekarang ini kau semakin tidak hormat kepadaku. Aku tidak peduli. Aku harus dapat menemukan Tunggadewi dan Raja Dewi. Jaya Negara, kaukah itu yang berkata-kata? Ingat, Jaya Negara. Ingat, kau sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa, Jaya Negara? Maaf, Ibu Indreswari. Kalau Ibu Indreswari bermaksud mencegah, saya pun akan melakukan hal yang serupa. Saya tidak ingin dihalang-halangi. Saya harus dapat menemukan mereka. Ampun, Gusti Prabu. Kami tidak dapat menemukannya. Barangkali mereka benar-benar sudah melarikan diri, Gusti. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Baik, prajurit. Sekarang pergilah kalian. Tolong katakan pada Eyang Pati. Suruh beliau menungguku di bangsal pertemuan agung. Baik, Gusti Prabu. Kami mohon diri. Prajurit-prajurit itu lalu melangkah pergi. Putri Tribuana masih berdiri di papah Putri Mahadewi dan Putri Indreswari. Sedangkan Prabu Jayanegara berjalan mondar-mandir dengan wajah gusar. Keparat. Setan alas. Berani sekali mereka melarikan diri. Mereka pikir aku tidak dapat mencari dan menangkap mereka. Ini pasti sudah direncanakan. Tidak mungkin mereka melarikan diri tanpa rencana.
Dan saya yakin tempat ini terlibat. Jayanegara, jagalah perkataanmu. Ibunda Ratu harus membantu. Mungkin Ibunda Ratu tahu tujuan pelarian mereka. Ibunda Ratu harus membantu saya. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal ini, Jayanegara. Aku sedang sakit. Selama ini aku hanya terbaring di atas ranjang. Kau melihat sendiri keadaanku, bukan? Iya. Tetapi mengapa? Mengapa mereka sampai melarikan diri, Ibunda Ratu? Iya. Mengapa? Barangkali mereka tidak betah tinggal di istana Kaputren. Sekalipun kau menyediakan tempat tinggal yang mewah, yang serba kemerlapan, mungkin saja mereka tidak kerasan. Anak-anak bodoh. Mereka merindukan kebebasan, Jayanegara. Mereka tidak betah kau kurung di Puri Manganti dan Puri Madukara. Bodoh. Bodoh sekali. Bukankah itu bodoh? Di sini mereka tidak kekurangan apa-apa. Apa yang mereka cari di luar istana? Sudahlah, Jayanegara. Ternyata semakin hari kau semakin tidak dewasa. Ibunda Ratu pasti membantu mereka melarikan diri. Ya, pasti. Pasti ada komplotan di istana Kaputren ini. Jayanegara, kau tidak perlu mencurigai kami. Kau tidak perlu mencurigai istana Kaputren ini. Kami sama sekali tidak tahu menahu soal ini, Jayanegara. Kalau kau mau percaya pada kami, para ibumu ini, itu akan lebih baik, Jayanegara. Tidak, saya tidak percaya. Kalian semuanya pasti sudah berkomplot. Ya, kalian. Kalianlah yang merencanakan semua ini. Sehingga Tunggadewi dan Raja Dewi berhasil meloloskan diri. Kalau begitu, terserah, Jayanegara. Kalau kau menganggap kami bersalah, terserah. Saya kecewa. Saya benar-benar kecewa. Tapi ingat, Jayanegara tidak akan menyerah. Sampai kapanpun mereka akan dicari. Saya akan mengerahkan ratusan prajurit untuk mencari mereka dan menyeret mereka kembali ke istana Majapahit. Bagaimana, Eyang Pati? Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Gusti Prabu. Mereka tinggal menunggu perintah Gusti Prabu Jayanegara. Silakan, Gusti. Dengar prajurit-prajurit Majapahit. Malam ini kalian akan menjalankan tugas penting. 2 orang adikku, Tunggadewi dan Raja Dewi, melarikan diri dari istana Kaputren. Mereka harus ditangkap kembali dan dibawa ke Majapahit. Carilah mereka. Carilah sampai ketemu. Jangan kembali ke istana Majapahit sebelum membawa Tunggadewi dan Raja Dewi. Ya, Gusti Prabu. Kami siap menjalankan perintah. Pergilah ke desa-desa di sekitar Majapahit. Umumkan perintahku ini kepada para wedana, para akuwu, para kepala desa, kepada rakyat Majapahit seluruhnya. Barang siapa berani memberikan perlindungan kepada Tunggadewi dan Raja Dewi akan mendapat hukuman yang berat. Barang siapa berani memberikan tumpangan, memberikan tempat persembunyian, memberikan bantuan kepada mereka, orang itu akan ditangkap. Kemudian akan diseret ke alun-alun Majapahit dan kepalanya dipancung. Nah, prajurit-prajurit semuanya, para bekel, para tamtama, para perwira, jalankan tugas ini sebaik-baiknya. Aku tidak ingin mendengar berita kegagalan. Tunggadewi dan Raja Dewi harus segera bisa ditangkap. Berangkatlah sekarang.
Apakah kita sudah melewati perbatasan kota Raja Majapahit, Paman Mada? Belum, Tuan Putri. Perbatasan kota Raja Majapahit masih 5 pal lagi jauhnya dari sini. Lalu, mengapa kita berhenti, Paman Mada? Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Kita harus merencanakan dulu dengan baik apa yang akan kita lakukan setelah tiba di perbatasan kota. Prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang pasti akan menahan kita, Kakang Mada. Iya. Jelas mereka akan memeriksa kita. Lalu bagaimana? Apa kita tidak bisa menggunakan jalan lain yang lebih aman? Ampun, Tuan Putri Tunggadewi. Kita terpaksa menerobos pintu gerbang itu. Paman Mada, apakah itu tidak berbahaya? Ampun, Tuan Putri. Sebelum kita keluar dari pintu perbatasan kota, bahaya itu jelas masih ada. Tapi kita sepertinya tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus nekat menerobos pintu gerbang. Berapa kira-kira jumlah penjaga pintu gerbang itu, Kakang Mada? Biasanya pintu gerbang itu dijaga 20 orang prajurit. Kalau begitu, tidak terlalu banyak. Kita bisa mencobanya, Kakang. Aku akan berkuda sambil melindungi Tuan Putri Raja Dewi dan Tuan Putri Tunggadewi. Ini memang satu-satunya cara untuk meninggalkan kota Raja Majapahit, Adipranayam. Tuan Putri Tunggadewi, Tuan Putri Raja Dewi. Iya. Bagaimana Paman Mada? Kami mohon Tuan Putri berdua berkuda di tengah bersama Luh Jinggan dan Buya. Sedangkan hamba dan Adipranayam akan berkuda di samping, mengapit Tuan Putri berdua. Tuan Putri tidak usah khawatir. Kami akan berusaha melindungi Tuan Putri. Baiklah, Paman Mada. Kalau begitu, kita bisa berangkat sekarang. Luh Jinggan dan Gopuya. Ya, Tuan Putri. Kalian jangan berkuda terlampau jauh. Kita harus dapat menerobos pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit sebelum fajar menyingsing nanti. Iya, Tuan Putri. Kami akan berhati-hati. Oh, Tuan Putri, dengarlah. Hamba seperti mendengar derap ratusan orang berkuda menuju kemari. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Iya, benar Tuan Putri. Ayolah, cepat. Kita berangkat. Awas, hati-hati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Tunggadewi dan Raja Dewi berhasil lolos keluar kota Raja Majapahit? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu